everyone, welcome to our channel. Thanks for click this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Happy watching! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Penyakit virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Sebagian besar yang tertular hingga yang sedang, kecil, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Bagaimana virus ini dapat tersebar? Virus yang menyebabkan virus corona terutama dalam transmisi droplet atau tetesan kecil yang dihasilkan saat seseorang yang terinfeksi bersin, batuk, dan menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat, jadi akan sulit bertahan di udara dan akan jatuh di permukaan. Anda juga dapat tertular dengan cepat saat menghirup udara yang terkontaminasi virus saat Anda berada di dekat orang yang terinfeksi. Anda juga dapat terinfeksi saat menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, lalu menyentuh mata, hidung, dan lidah Anda. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 Awal Januari, sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal datang ke Rumah Sakit Pusat Wuhan. Desember 2019, Dr. Li Wenliang menyebarkan melalui sosial media bahwa pasien ini menunjukkan radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien memiliki akses pertama ke pasar ikan Wuhan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Awal Januari 2020, pejabat kesehatan Cina menyebarkan penyebabnya, yaitu virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 60 tahun menjadi korban pertama meninggal. Jumlah terinfeksi meningkat secara drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien di luar Cina. Jepang pun mengeluarkan kasus perdananya. Tidak ada di antara pasien ini yang memiliki akses ke pasar ikan Wuhan. Kemungkinan besar penularan melalui orang ke orang. Di Cina, virus meluas lebar di berbagai kota. Warga pun mulai memakai masker. 200 kasus secara resmi, tapi diduga jauh lebih banyak. Tenaga medis yang di Wuhan yang kontak langsung dengan penderita mulai terinfeksi dan jatuh sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul dengan negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina melakukan tindakan secara drastis, yaitu transportasi di Wuhan dihentikan termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan bahwa virus corona memiliki masa inkubasi. Orang yang tertular tapi tidak menunjukkan gejala itu sangat berbahaya. Dalam waktu bersamaan, libur Imlek pun diadakan. Jutaan orang melakukan mudik massal. Saat itu ada 2.000 kasus dan 50 orang meninggal. WHO mengatakan wabah ini menjadi situasi darurat kesehatan global dan melakukan gerakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tutup. Semua provinsi Cina dan daratan wajib melaporkan adanya kasus corona. 2 bulan virus ini menyebar dengan cepat. Yang paling parah adalah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Nah, saya akan menunjukkan peta persebaran COVID-19. Saya akan menunjukkan 10 daerah dengan kasus terbanyak. Yang pertama adalah DKI Jakarta dengan kasus sebanyak 7.001 kasus. Yang kedua adalah Jawa Timur dengan 4.313 kasus. Yang ketiga adalah Jawa Barat dengan 2.181 kasus. Yang keempat adalah Sulawesi Selatan dengan 1.427 kasus. Yang kelima adalah Jawa Tengah dengan 1.336 kasus. Yang keenam adalah Sumatera Selatan dengan 942 kasus. Yang ketujuh adalah Banten dengan 831 kasus. Yang ke-8 adalah Kalimantan Selatan dengan total kasus sebanyak 819 kasus. Yang ke-9 adalah Papua dengan jumlah kasus sebanyak 584 kasus. Yang ke-10 adalah Nusa Tenggara Barat dengan 562 kasus. Oke, jadi kali ini saya akan memberikan 3 saran yang dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah dan petugas medis dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Yang pertama adalah karantina. Karantina yang saya maksud di sini adalah isolasi diri atau self-isolation. Isolasi diri memang sangat diperlukan
dilakukan dikarenakan ruang isolasi yang ada di berbagai rumah sakit jumlahnya masih sangat terbatas. Bahkan ada rumah sakit yang tidak memiliki ruang isolasi. Oleh sebab itu, yang harusnya dirawat adalah pasien yang kondisinya sangat buruk dan tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah atau diisolasi di rumah. Sementara bagi masyarakat sipil dan pasien PDP gejala ringan dapat melakukan isolasi sendiri di rumahnya masing-masing. Tetapi masyarakat sipil juga diharapkan dapat membantu petugas medis dengan memantau kondisi pasien PDP gejala ringan. Jika sewaktu-waktu kondisinya semakin memburuk, maka masyarakat bisa melaporkan mereka ke petugas medis terdekat. Yang kedua adalah physical distancing. Physical distancing yang saya maksudkan di sini adalah istilah untuk pengganti social distancing yang memiliki artian yang sama, yaitu untuk mencegah COVID-19 dengan cara menjaga jarak fisik satu orang dengan orang lain dan mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat antara satu sama lain. Oke, untuk perihal physical distancing sendiri memang sangatlah dibutuhkan kesadaran dari diri kita masing-masing. Jika physical distancing ini dapat dijalankan dengan baik, maka diharapkan potensi penularan COVID-19 ini dapat menurun dan jumlahnya juga semakin berkurang. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dalam situasi seperti ini, kita dapat melakukan pola hidup bersih dan sehat antara lain dengan menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu dengan makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan olahraga yang teratur. Serta tidak lupa kita rajin mencuci tangan, baik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Dan apabila Anda memang diharuskan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, maka jangan lupa untuk menggunakan masker dan membawa hand sanitizer, serta menjaga jarak sejauh 5 kaki atau 1,5 meter dengan orang lain. Hai, nah kali ini saya akan berikan informasi mengenai statistika data pasien COVID-19. Pada tanggal 13 Mei 2020, terjadi penambahan kasus terbanyak sejak awal pandemi ini. Kasus bertambah hingga sebanyak 689 orang. Pada tanggal 14 Mei, terjadi pertambahan kasus sebanyak 568 orang. 15 orang meninggal dan 231 orang yang sembuh. Pada tanggal 15 Mei, terjadi penambahan kasus sebanyak 490 orang yang terkonfirmasi, 23 orang meninggal, dan 285 orang yang sembuh. Pada tanggal 16 Mei, terjadi penambahan kasus sebanyak 529 orang yang terkonfirmasi, 13 orang yang meninggal, dan 108 orang yang sembuh. Pada tanggal 17 Mei, ada 489 orang yang positif, 59 orang yang meninggal, dan 218 orang yang sembuh. Bisa kita lihat dari grafik, dari awal hingga tanggal 17 Mei, kasus mengalami peningkatan secara terus-menerus. Untuk lebih detail, saya akan memperlihatkan grafik eksponensial dari pasien yang terkena COVID-19, juga yang sembuh, serta yang meninggal. Jika dilihat, kasus yang terkonfirmasi positif semakin meningkat, tapi jangan sedih dahulu. Bisa kita lihat juga, orang yang sembuh semakin meningkat, dan yang meninggal semakin sedikit. Nah, kalau kita rumuskan perkembangan COVID-19 ini ke dalam satu rumus yang sederhana, kita set 3 variabel. Yang pertama, KH. KH menunjukkan jumlah kasus per harinya. Lalu R. R menunjukkan rata-rata orang yang bertemu dengan pasien COVID-19. Lalu P. P menunjukkan peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Kita dapat rumuskan menjadi delta KH sama dengan KH kali R kali P. Delta KH menunjukkan perubahan pertambahan orang positif dalam satu hari. Kita bisa rumuskan bahwa KH plus 1 sama dengan KH plus KH kali R kali P. Nah, KH bisa dikeluarkan, sehingga kita dapat rumus KH plus 1 sama dengan 1 tambah R kali P KH. Nah, KH plus 2 apa? KH plus 2 adalah 1 tambah RP pangkat 2 kali KH. Sehingga di hari ke X kita mendapatkan rumus KH plus X sama dengan 1 tambah RP pangkat X kali KH. Nah, bagaimana cara mengurangi KX?
KX adalah total pasien positif pada hari ke-X. Untuk mengurangi KX, kita perlu mengurangi nilai R dan P, yakni dengan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sesering mungkin, menaati aturan PSBB serta physical distancing. Tetapi kita bisa lihat pada tanggal 20 Mei, penambahan kasus masih banyak, hingga 693 orang. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak orang yang belum menaati aturan physical distancing serta PSBB, yang menyebabkan rata-rata jumlah orang yang bertemu dengan pasien COVID-19 dan peluang tertular orang yang bertemu dengan pasien COVID-19 semakin meningkat. Untuk membuat kurva yang semula naik terus menjadi melandai serta menurun, perlu adanya kesadaran diri dari masing-masing orang untuk menjaga jarak dan menjaga kebersihan, serta dengan tidak mudik dan memberikan support kepada orang-orang terdekat. Juga dengan work from home and stay at home. Semangat! Saya akan menyebutkan dampak-dampak dari COVID-19. 1. Perekonomian negara menurun. 2. Pendidikan tidak dapat dilaksanakan. 3. Meningkatnya daya beli produk lokal. 4. Meningkatnya uang digital. 5. Belajar di rumah. 6. Tidak dapat berlibur. 7. Menurunnya pendidikan negara. 8. Interaksi sosial menurun. 9. Menurunnya jumlah masyarakat. 10. Pemerintah menjadi terbebani. Kali ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat dan bagaimana cara mengolah makanan sehat di tengah pandemi ini. Yang pertama, tentunya kita harus memperbanyak mengonsumsi air putih, karena air putih sangatlah penting bagi tubuh kita. Umumnya, kita perlu 2-3 liter dalam sehari untuk mengonsumsi air putih. Yang kedua, tidur dan beristirahatlah yang cukup, karena tubuh kita sangat membutuhkan istirahat yang cukup untuk kembali beraktivitas dengan maksimal di esok hari. Yang ketiga adalah berolahraga dengan teratur. Olahraga dapat menurunkan risiko penyakit dan kepadatan tulang yang lebih tinggi dan penurunan berat badan loh guys. Yang keempat yaitu rutin mengonsumsi sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan sangatlah penting bagi tubuh kita karena di dalam sayur dan buah-buahan mengandung serat, vitamin, dan juga mineral. Nutrisi yang terkandung dalam sayur dan buah-buahan dapat mempertahankan kesehatan tubuh kita. Nah, untuk pengelolaan makanan sehat, kalian bisa loh buat cemilan sehat di rumah, seperti mengonsumsi kacang, lalu keju, lalu yogurt, atau pilihan sehat lainnya. Nah, makanan-makanan itu tadi guys sangat bergizi, lebih mengenyangkan, dan juga dapat membantu kebiasaan makan sehat buat kalian loh. Virus corona atau COVID-19 telah menjadi pandemi, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Bahkan di seluruh negara telah terdampak oleh virus ini. Virus ini dapat ditularkan dari satu orang ke orang lainnya. Ada banyak korban yang berjatuhan. Virus corona ini ternyata tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tapi ternyata bisa terdampak pada seluruh aspek, baik ekonomi, sosial, dan aktivitas seseorang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya bahwa Tuhan itu ada, bangsa yang percaya bahwa Tuhan itu esa, dan bangsa yang percaya bahwa Tuhan dapat memegang kendali dan daulat atas hidup ini. Sebagai bangsa yang mengenal Tuhan, sebagai bangsa yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mampu bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Semua Tuhan, izinkan adanya COVID-19 ini. Alih-alih mengutuki keadaan, tapi kita tetap bisa menerima dan mengucap syukur atas segalanya. Bisa untuk selalu berserah diri dan terus melihat cara pandang Tuhan bahwa semua yang Tuhan berikan itu baik. Karena itu, kita mau belajar menyikapi sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu esa dan berdaulat dalam menghadapi pandemi ini. Kita tidak boleh menjadi orang yang berputus asa dan kemudian, sudahlah, hidup ini sudah berakhir. Tetapi kita harus punya ikhtiar sebelum akhirnya tawakal, tetap berusaha dengan cara work from home,
kita tetap terus mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Sebagai warga Indonesia yang memiliki begitu banyak ragam perbedaan, dengan 32 juta penduduk, kita adalah satu, yaitu kesatuan yang artinya kita harus bersatu padu dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat yang lain untuk sama-sama mencegah virus ini dengan tetap stay at home dan bekerja dari rumah selagi masih bisa bekerja dari rumah. Virus ini tidak bisa dikalahkan ketika hanya satu orang yang berjuang. Tetapi ketika kita mau bersatu padu, persatuan Indonesia melawan, menjaga jarak, social distancing, di rumah saja, gerakan yang dibuat pemerintah ini, mari kita tepati, mari diikuti, mari dilaksanakan dengan baik. Orang-orang yang mengerti bahwa Indonesia adalah satu, mengerti bahwa Indonesia adalah tentang persatuan, maka orang-orang tersebut tidak akan pernah menjadi egois dan dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka yang tidak membutuhkan masker sebaiknya tidak menimbun. Mereka yang tidak terlalu membutuhkan APD, mereka yang bukan tenaga medis, tidak seharusnya membeli perlengkapan tenaga medis, sehingga tenaga medis tetap memiliki subsidi APD yang sesuai, masker yang memadai, begitu juga buat setiap orang. Jangan lakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, seperti menimbun masker, lalu menaikkan harga barang karena suatu pandemi, semua orang terdampak. Maka kita harus memperdulikan satu sama lain. Keadilan sosial juga berbicara tentang hukum. Tidak lantas hukum menjadi timpang bagi setiap orang yang melanggar. Sudah diterapkan PSBB di berbagai daerah, sebaiknya ditepati, ditegakkan, dan dilaksanakan. Hai, oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang pengaruh wilayah, cuaca, dan iklim terhadap pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan informasi yang saya baca dari laman bmkg.co.id, saya mendapati bahwa tim BMKG telah melakukan beberapa kajian berdasarkan analisis statistik, pemodelan matematis, dan studi literatur tentang pengaruh cuaca dan iklim terhadap laju pertumbuhan dan penyebaran COVID-19. Nah, hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa sebaran kasus COVID-19 pada saat outbreak gelombang pertama terjadi pada zona iklim yang sama, yaitu berada pada posisi lintang tinggi, wilayah subtropis, dan temperate. Nah, dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa negara-negara yang berada pada posisi lintang tinggi mempunyai kerentanan yang lebih tinggi akan penyebaran kasus COVID dan laju pertumbuhan virus corona ini dibandingkan negara-negara yang beriklim tropis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa negara-negara yang beriklim tropis mempunyai kerentanan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang berada pada posisi lintang tinggi? Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi udara yang ideal untuk pertumbuhan virus corona adalah temperatur 8 hingga 10 derajat Celcius dan kelembapan 60 hingga 90%. Artinya, lingkungan terbuka yang memiliki suhu dan kelembapan yang tinggi merupakan kondisi lingkungan yang kurang ideal untuk pertumbuhan virus corona dan penyebarannya. Para peneliti menyimpulkan bahwa kombinasi dari temperatur dan kelembapan relatif itu memiliki pengaruh dalam penyebaran transmisi COVID-19. Serupa dengan virus influenza, virus corona ini cenderung lebih stabil dalam lingkungan suhu udara dingin dan kering. Kondisi udara yang dingin dan kering ini juga dapat melemahkan host immunity seseorang dan mengakibatkan orang tersebut lebih rentan terjangkit virus corona tersebut. Tim BMKG menyimpulkan bahwa wilayah yang memiliki iklim tropis dapat membantu untuk menghambat penyebaran virus tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi iklim tropis dapat membuat virus itu menjadi tidak stabil
sehingga penularan virus dari orang ke orang melalui iklim tropis cenderung lebih terhambat. Dan akhirnya, kapasitas peningkatan kasus terinfeksi untuk menjadi pandemi juga akan terhambat. Di masa sulit seperti ini, rasanya sulit juga ya menemukan orang yang sering kali mengucap syukur. Beberapa orang mungkin bertanya, untuk apa sih mengucap syukur di tengah masa pandemi seperti ini? Bagi saya, justru ini masa yang paling tepat untuk kita bersyukur. Karena apa? Karena kita kerap melupakan hal-hal kecil yang berarti dalam kehidupan saat kita menjalani kesibukan sehari-hari. Biasanya kita hanya bersyukur dan merayakan hal-hal yang besar saja. Apalagi sekarang banyak orang yang suka larut dalam pujian untuk pencapaian yang besar. Padahal di balik itu semua ada tim yang bekerja keras dan berkontribusi besar dalam suatu kesuksesan. Saat kehidupan berubah akibat COVID-19, kita malah cenderung mengisi energi negatif dalam diri kita. Bahkan ada yang menyalahkan berbagai pihak dengan dalih apapun, padahal selalu ada sisi baik dalam keadaan apapun. Jika sebelumnya kita harus berangkat pagi-pagi, baik untuk sekolah, kerja, kuliah, bertemu klien, sekarang kita dapat berkumpul dan sarapan bersama keluarga dengan apapun yang kita miliki. Ada hal lain yang patut kita syukuri, yakni solidaritas, kesetiakawanan, dan gotong royong muncul di situasi seperti ini. Ketika banyak orang terdampak secara ekonomi dan kesehatan, publik langsung tergerak dan mendonasikan apa yang mereka punya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini sebuah keputusan. Ini sebuah pilihan, dan semua itu tergantung kepada kita. Mungkin satu dari kalian bertanya, apa sih manfaatnya mengucap syukur? Manfaatnya mengucap syukur itu yang pertama, supaya hal-hal negatif yang ada di dalam pikiran kita semakin cepat sirna dan hilang. Yang kedua, supaya kita menciptakan atmosfer yang kondusif sehingga iman dan firman bekerja dalam diri kita. Yang ketiga, supaya kita dapat melihat tangan Tuhan bekerja di tengah persoalan hidup kita. Dan yang terakhir, mengucap syukur itu sebagai benteng perlindungan yang kuat dalam menghadapi kepanikan, kecemasan, dan ketakutan di tengah masa pandemi ini. 都是我们的回报，你们有注意在这里别去玩玩。注意你们也的身体，好好吃饭，祝你们身体健康。谢谢大家对你上帝。享福，再见。